Assalamualaikum anak-anak. Semangat pagi dan tetap semangat. Pada hari ini, Senin 23 Agustus 2021, Mapel IPA PB 1, 2, dan 5. Jadi kita pada hari ini mempelajari langsung 3 pembelajaran. Motivasi Senin hari ini, jadilah habits atau kebiasaan yang baik. Rajin, bertanggung jawab, jujur, peduli, ramah, senang, menolong, dan lain-lain. Habits yang baik dibentuk dengan tidak mudah. Pastinya penuh ujian-ujian untuk menumbuhkan karakter yang kuat serta tangguh. Habits dibentuk dari sekarang untuk kehidupan masa datang. Seseorang yang memiliki habits yang baik dalam dirinya kemungkinan besar lebih berhasil dalam kehidupannya daripada yang memiliki habits buruk. Jadi, kebiasaan itu ditentukan dari kalian masa kecil sekarang. Ya, contohnya kalau kalian sering membaca, maka habit yang dibentuk adalah perilaku atau kebiasaan yang baik, serta untuk menumbuhkan pemahaman ilmu, untuk menambahkan ilmu ya tentunya. Jadi contohnya, berbeda dengan seseorang yang tidak rajin membaca. Pasti akan mempunyai habit atau kebiasaannya yang tentunya berbeda dengan yang rajin membaca. Oke, kita masuk ke pembelajaran pertama, cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, yang pertama adalah alat pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, ini adalah insang. Kalau kita perhatikan ikan, maka di pinggir atau di atas siripnya itu terdapat insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Ya, kalau lagi berenang, air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Oke, jadi ikan bernapas melalui insang. Kemudian 2, alat pernapasan cacing tanah. Cacing bernapas melalui kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah masuk ke pembuluh darah. Udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Jadi kalau kita melihat cacing ini kan tubuhnya terdiri dari ruas-ruas cincinnya seperti ini. Nah, seperti inilah. Nah, ini kepalanya, ujung sarafnya menghantarkan sinyal saraf. Nah, kutikula ini adalah di atasnya permukaan kulitnya. Makanya dia selalu lembab karena ini untuk bernapasnya cacing. Oke, jadi cacing bernapas melalui kutikula atau bisa dikatakan dengan kulitnya. Kemudian nomor 3, alat pernapasan katak. Katak itu bisa disebut dengan hewan amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di 2 alam, ya, yaitu darat dan di air. Contohnya adalah katak. Katak itu bisa di darat, kemudian kalau misalkan kulitnya merasa kering, katak biasanya akan mencari air untuk melembabkan kulitnya kembali. Pada saat masih berudu, katak bernapas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Nah, ini seperti ini ya, selaput mulut, kemudian kulit. Jadi dia bernapasnya ada 2, paru-paru. Nah, ini paru-parunya ya. Kemudian dan kulit. Kemudian nomor 4, alat pernapasan reptil. Reptil adalah hewan melata. Contohnya adalah ular, kadal, cicak atau cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. Pada reptil yang banyak hidup di air, misalnya kura-kura, lubang hidungnya menutup ketika menyelam. Hal itu dilakukan agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana dengan buaya?
Buaya menutup tenggorokannya dengan lidah untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru. Ya, bisa kita perhatikan kura-kura ini gambarnya, dia seperti alat pencernaan manusia ya, organ-organnya ya, ada paru-parunya. Oke, next. Kelima, alat pernapasan burung. Nah, burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Di sini adalah paru-parunya. Di sini trakea. Trakea itu adalah tenggorokan paru-paru. Kemudian pundi-pundi udaranya. Nah, pundi-pundi udara burung itu berjumlah 5 pasang yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Ya, nah ini tulangnya. Oke, fungsinya apa sih pundi-pundi udara? Melindungi tubuh dari cuaca dingin, memperkeras suara burung, membantu berenang pada burung yang suka berenang. Adalah fungsinya. Nah, kemudian 6, alat pernapasan serangga. Serangga adalah hewan berkaki 6. Kita hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6 atau bisa lebih ya. Alat pernapasan belalang disebut trakea, corong napas. Trakea ini berada di paling bawah belalang ya. Bagaimana proses pernapasan pada belalang? Di sepanjang sisi tubuh serangga terdapat lubang-lubang. Nah, ini ada lubang-lubangnya yang disebut dengan spiracle. Jadi, kalau kita melihat ini, terdapat ada lubang-lubangnya. Fungsinya dari spiracle ini sebagai tempat keluar masuknya udara di tubuh. Kemudian, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Hal itu dapat terjadi karena trakea bercabang-cabang sampai ke seluruh tubuh. Pembuluh yang paling halus, trakeol. Peredaran oksigen ke seluruh tubuh serangga melalui trakea. Hal itu disebabkan serangga tidak memiliki pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada yang warna biru dan warna merah. Nah, di serangga itu tidak terdapat pembuluh darah. Nah, maka serangga bernapas dengan trakea. Ayo kita berlatih. Buka halaman 8 ya, anak-anak. Silakan dikerjakan cara kerja organ. Nomor 1 adalah alat pernapasan ikan. Alat pernapasan ikan menggunakan tadi insang. Kemudian alat pernapasan burung menggunakan paru-paru. Alat pernapasan reptil tadi apa? Ayo ingat-ingat. Ya, betul sekali, dengan paru-paru juga. Alat pernapasan amfibi, paru-paru dan kulit. Alat pernapasan serangga, ya, kamu benar, dengan trakea. Alat pernapasan cacing dengan kutikula. Nah, selamat ya anak-anak. Nah, silakan kalian tulis di dalam buku kalian halaman 8. Nah, sekarang kalian simak ya video tayangan berikut ini tentang organ pernapasan pada manusia. Sistem pernafasan ialah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Proses bernafas terdiri atas 2 kegiatan, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara. Proses menghirup udara disebut juga inspirasi dan proses menghembuskan udara disebut juga ekspirasi. Organ pernafasan atau respirasi manusia. Alat pernafasan manusia terdiri atas rongga hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan atau trakea, dan cabang tenggorokan bronkus serta paru-paru atau pulmo. Yang pertama, hidung. Hidung ialah alat pernafasan paling atas dan paling awal tempat masuknya udara. Yang kedua, pangkal tenggorokan. Setelah melewati hidung, udara masuk ke faring. Faring ialah persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan rongga hidung ke tenggorokan. Pangkal tenggorokan juga disebut laring. Laring ini terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun.
Jakun tersusun dari tulang lidah, tulang rawan, serta gelang tulang rawan. Setelah hidung dan pangkal tenggorokan, selanjutnya batang tenggorokan atau trakea. Trakea terletak di bagian depan kerongkongan. Batang tenggorokan berbentuk pipih yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan dengan panjang sekitar 10 cm. Dinding di dalamnya dilapisi selaput lendir. Selnya memiliki rambut getar yang berguna untuk menolak debu ataupun benda-benda asing keluar saat proses pernapasan. Selanjutnya, cabang batang tenggorok atau bronkus. Cabang tenggorokan bercabang menjadi dua, yakni bronkus sebelah kiri serta sebelah kanan. Kedua cabang batang tenggorok menuju ke paru-paru. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Paru-paru terdiri dari dua bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Paru-paru sebelah kanan mempunyai 3 gelambir sehingga ukurannya lebih besar dibandingkan paru-paru sebelah kiri yang hanya terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru yang disebut pleura. Mekanisme pernapasan manusia berdasarkan tempatnya, mekanisme pernapasan dibedakan menjadi 2, yakni pernapasan dada atau pernapasan tulang rusuk dan pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Sekian untuk anatomi sistem pernafasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya ke pembelajaran kedua. Bukalah halaman 9, organ pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Tanpa adanya oksigen, energi dari makanan tidak dapat kita cerna dengan baik. Oke, kita mulai dari lubang hidung tadi, kemudian ada tekak ya. Tekak ini adalah merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Jadi terdapat ada 2 ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada tenggorokan. Nah, kita lebih jelas lagi ya. Nah, gambar ini difoto ke arah depan, maka di sini adalah paru-paru sebelah kanan dan ini adalah paru-paru sebelah kiri. Nah, untuk jantung ada di sini, tengah-tengah dekat dengan kiri ya. Lebih tepatnya karena di dalam ini paru-paru terdapat ininya, jadi dia lebih kecil. Kalau yang kiri sebelah kanan itu lebih besar. Oke, kita next. Ayo kita amati. Organ pernapasan pada manusia kita bisa sebut dengan hi-te-ru. Hi itu adalah hidung, T adalah tenggorokan, ru itu adalah paru-paru. Jadi kamu bisa ingat ya, organ pernapasan manusia yaitu hi-te-ru. Oke, organ tubuh yang termasuk alat pernapasan adalah hidung. Fungsi hidung menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit, menghangatkan udara dan indera penciuman. Nah, kalau misalkan di hidung itu, jadi ada saring-saring lubang hidung ya. Nah, itu gunanya untuk itu. Maka muncullah itu yang namanya upil karena dari debu yang kita hirup menjadi kotoran. B adalah tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Nah, di paru-paru, di gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, ini ada diafragma. Jadi kalau misalkan kita bernapas, itu terdapat tadi ada 2 ya. Ada diafragma perut dan ada diafragma dada. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan. Oke, tadi tenggorokan ya, terdapat faring. Faring ini yang ini ya, pertemuan antara 2 jalur. Kemudian ada laring. Nah, di dalam laring ini terdapat pita suara. Dan kemudian terdapat 2 jalur antara jalur oksigen atau jalur udara dan jalur makanan.
Kemudian di trakea. Nah, terdapat trakea itu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini adalah bronkus. Next, nah di dalam faring ini terdapat tadi ya tekak ya. Nah, tekak itu adalah persimpangan antara rongga hidung dan kerongkongan mulut. Nah, di dalam faring ini fungsinya adalah saluran pernapasan dan pencernaan. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara kita. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. Nah, jadi perbedaannya adalah ketika kita bernapas melalui hidung, di hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang akan menyaring debu atau kotoran. Namun, di dalam mulut tidak terdapat bulu-bulu halus yang dapat menyaring. Jadi, alangkah lebih baiknya kita untuk menghirup udara menggunakan hidung. Nah, udara yang masuk dari hidung lalu akan seperti ini. Nah, ketemulah dengan ini epiglotis. Epiglotis ini akan terbuka dan tertutup untuk pertukaran udara atau makanan. Udara yang masuk akan mengalir ke sini. Ya, akan mengalir ke sini dan ini untuk makanan. Jadi kalau makanan adalah di belakang punggung kita, kalau untuk udara ada di depan. Oke, lanjut. Fungsi laring. Ketika dia masuk ke laring, nah seperti ini ya. Tadi untuk apa sih fungsinya? Melindungi saluran pernapasan dari makanan, mengarahkan makanan ke esofagus, menghasilkan nada suara. Nah, itu adalah fungsi laring. Kemudian, ketika faring sudah masuk ke dalam faring, nah ini ya, masuk ke dalam faring. Nah, udara akan masuk melalui trakea. Nah, trakea ini fungsinya cukup penting, yaitu mengalirkan udara dan menuju ke paru-paru ya. Nah, di dalam trakea tadi sudah dijelaskan juga bahwa terdapat lendir-lendir dan bulu-bulu halus juga. Nah, ini berfungsinya kalau misalkan debu-debu yang disaring melalui hidung tidak tidak tersaring, maka akan tersaring kembali di dalam trakea sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah udara yang bersih. Kemudian di dalam trakea ini, debu-debu ini dapat diserap melalui partikel ini dan bisa dikeluarkan melalui mulut atau disebutnya dengan rehak ya. Nah, ketika trakea sudah melewati trakea, udara masuk, kemudian dia akan melalui bronkus. Bronkus ini terdapat dua sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Fungsinya apa sih? Untuk mengantarkan udara dari saluran napas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya. Jadi dari bronkus pada masuk ya udaranya, kemudian ke ujung batang bronkus yang disebut dengan bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus itu mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasannya berlangsung. Nah, jadi setelah dia masuk nih, nah dia ke ujung lagi. Nah, di ujung ini disebutnya dengan alveoli. Nah, kumpulan ini ya, kumpulan-kumpulan alveoli disebutnya alveolus. Kemudian tadi pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu ada yang biru dan ada yang merah. Maka dialirkanlah oksigen yang kaya ini ke seluruh peredaran darah. Maka bisa dikatakan sangat penting ya, peredaran darah ini kan sampai ke jantung, sampai ke otak manusia. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat lapisan tipis yang melapisi paru-paru yang disebut dengan pleura. Nah, ini ya. Nah, maka kamu bisa dilihat ya, sisi kanan itu lebih besar. Nah, kamu lihat paru-paru itu memiliki sekatan. Nah, sisinya pada kanan, yaitu terdapat gelambir. Gelambir itu adalah sekatan. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, posisi kanan paru-paru itu ada 3 gelambir. Kemudian posisi paru-paru sebelah
kiri itu terdapat 2 sekatan, 1 dan 2, dan di sini ada jantung ya. Maka kalau kita memegang dada kita, jantung itu tepatnya di tengah-tengah, tapi agak ke kiri gitu ya, karena dia memang adanya di sini. Oke, nah kemudian fungsi utamanya paru-paru apa sih? Fungsinya adalah sistem pernapasan untuk menampung udara kayak oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernapasan perut, organ pernapasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Nah, ini ya diafragma. Nah, ketika kita lagi bernapas seperti ini, maka yang terjadi adalah diafragma perut. Nah, jadi perutnya kempes, nanti mengembung lagi seperti itu. Tapi ketika kita berlari, kita berolahraga, nah maka yang digunakan adalah diafragma dada. Nah, kalau kita terengah-engah ya, habis olahraga, nah itu yang menggunakannya diafragma dada, karena menghirup udaranya lebih banyak dibandingkan yang biasanya ya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, silakan halaman 14-nya kalian buka, kita lengkapi yuk kalimat rumpangnya. Oke, siap ya, sudah dengan pulpennya. Nomor 1, hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Nah, silakan dicatat ya. Nomor 2, bulu-bulu halus dan lendar dalam hidung berfungsi untuk menyaring debu dan bibit penyakit. Nah, nomor 2, silakan ditulis ya. Nomor 3, hidung merupakan indera penciuman. Nomor 4, sekat antara rongga dada dan rongga perut dinamakan diafragma. Nah, sengaja Bu Asih tulis agar kalian tidak salah dalam menulis diafragma. Nomor 5, paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Dalam tubuh kita, oksigen diperlukan mendapatkan energi dari makanan ya, itu untuk mendapatkan energi dari makanan. Kemudian nomor 7, di pangkal tenggorokan terdapat tekak tadi ya. Tekak itu adalah saluran yang 2 ya pertemuannya ya. Kemudian nomor 8, di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Jadi itu ya, di dalam batang tenggorokan itu untuk menolak zat asing. Jadi udara yang masuk adalah udara yang bersih. Nah, manfaat oksigen untuk tubuh nomor 1, untuk menggerakkan sistem pernapasan. Nomor 2, membantu sistem peredaran darah. Yang ketiga, memaksimalkan daya ingat. 4, mencegah pertumbuhan sel kanker. 5, membuat pikiran lebih tenang. Jadi kalau kita banyak oksigen, mungkin pertumbuhan sel kanker itu dapat diatasi ya, untuk mencegah ya namanya juga. Manfaatnya sangat banyak ya, dan penting banget untuk kita, tanpa adanya oksigen mungkin kita sudah tidak bisa bernapas. Nah, bayangkan saja kalau kita tidak bisa bernapas, kita butuh oksigen buatan ya, atau yang di rumah sakit kalau kita lagi sesak napasnya, kita butuh bantuan oksigen tambahan. Nah, itu butuh biaya yang sangat mahal untuk mendapatkan oksigen tersebut. Nah, kita patut bersyukur karena oksigennya sangat gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Masya Allahnya ya. Lanjut ke pembelajaran 5 ya. Ayo mengamati. Mengamati organ pernapasan manusia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Astri tentang keterangan pada gambar ya. Ada hidung, faring, taring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Nah, kalian coba berikan fungsinya.
Nah, buka halaman 41 ya. Nah, silakan kalian tulis sendiri nomor 1, hidung fungsinya apa. Kemudian sampai nomor 7. Nah, selamat mencoba ya. Nah, kalian sebelum Ibu Asri akhiri, kalian simak video berikut ini. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan
kantung udara. Nah, itu tadi sekilas videonya ya. Namun videonya sepertinya antara gambar dengan tulisannya tidak seimbang ya. Saluran ini akan tetap terbuka. Nah, Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya. oke. Nah, jadi pada intinya Bu Asri tadi memberitahu untuk yang namanya terdapat di apa namanya untuk di tenggorokan untuk buka tutupnya ya. Nah, itu menggunakan jadi bisa kalian lihat ya. Nah, ini jalurnya itu berbeda dengan jalur untuk kalian makan. Makan itu adanya di paling belakang, kalau misalkan udara itu adanya di depan. Nah, epiglotis ini tadi seperti itu ya yang tadi kalian lihat ya gambarnya kebuka ketutupnya. Maka disarankan kalau kita sedang makan itu tidak boleh sambil berbicara karena kalau kita makan sambil berbicara maka udara yang masuk itu terkadang bisa ke dalam sistem pernapasan pada manusia. Jadi kalau kalau kalian makan nih melalui ini, nah khawatirnya bukan kepada belakangnya, tapi masuk ke dalam sistem paru-paru. Nah, makanya kalian bisa kesedak kalau kalian makan sambil berbicara. Nah, makanya kalau makan sebaiknya tidak berbicara seperti itu ya, karena kita terdapat dua lubang yang berbeda. Nah, epiglotis nanti kebingungan kalau kita makan sambil berbicara. Nah, itu aja dari Bu Asri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya anak-anak.